Bapak Ibu Guru peserta BIMTEK, berjumpa bersama saya, Sudiarti, Guru SMA Negeri 1 Palopo, dalam Pendidikan Inklusif. Tentu saja, ketika kita mendengar pendidikan inklusif, akan muncul pertanyaan, apa itu pendidikan inklusif? Apa pengertiannya? Nah, mari kita lihat pendapat Sapon, Sepin, dan Ohne mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman-teman seusianya. Pada awalnya, pendidikan khusus menerapkan pembelajaran model segregasi, yaitu yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus, seperti misalnya sekolah luar biasa atau SLB, terpisah dari teman sebayanya. Karena itulah dikenal ada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMA-LB, menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, sekali lagi, dengan kata lain, di sekolah ini, anak berkebutuhan khusus atau ABK dipisahkan dari sistem sekolah yang diselenggarakan secara reguler. Bapak Ibu sekalian, dari sudut pandang peserta didik, tentu model segregasi merugikan. Mengapa? Nah, menurut pandangan Reynolds dan Birch mengatakan bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Sekolah-sekolah seperti TKLB, SDLB, SMP, dan SMA-LB memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan karena mudah bagi guru dan administrator. Akan tetapi, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi sekali lagi bisa menjadi kondisi tertentu yang merugikan peserta didik. Dengan model segregatif, Depdiknas menjelaskan bahwa tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal. Hal ini mengingat kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah yang terdapat di sekolah biasa. Di samping itu, peserta didik tidak disiapkan untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal. Mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Dengan demikian, perkembangan emosional dan sosialisasi siswa kurang luas karena faktor lingkungannya terbatas. Berangkat dari latar belakang demikianlah, para ahli berbagai disiplin ilmu, kemudian simpatisan, dan kelompok penyandang disabilitas melakukan berbagai usaha perbaikan untuk menyebutkan secara spesifik bahwa orang penyandang disabilitas dan menekankan bahwa semua penyandang disabilitas tanpa memandang tingkat keparahannya memiliki hak atas pendidikan. Nah, sekarang mari kita melihat tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian,
melakukan percepatan program wajib belajar. Berikutnya, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Berikutnya, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Kemudian, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Ibu peserta BIMTEK, kebijakan implementasi pendidikan inklusif bukan sebatas pada pertimbangan kemanusiaan semata, akan tetapi memiliki landasan yang kuat. Kemendikbud tahun 2011 menjelaskan ada 3 landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni 1. Landasan filosofis. Dalam hal ini, Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Bapak Ibu peserta BIMTEK, landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait. Dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ditambahkan juga dalam ayat 2 dalam pasal yang sama bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pada pasal 48 dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dikatakan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian dalam ayat kedua dikatakan, warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu landasan empiris. Terkait dengan landasan empiris, Depdiknas tahun 2007 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapatkan dukungan dari berbagai event atau momen, baik internasional maupun nasional. Di antaranya Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, kemudian Resolusi PBB nomor 48
dan nomor 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Berikutnya pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi tahun 1994. Kemudian komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua, itu tahun 2000. Kemudian deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Kemudian rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan inklusi dan ramah terhadap anak semestinya dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk pendidikan untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Baik, kita akan melanjutkan kepada prinsip pendidikan inklusi. Dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah inklusif, Depdiknas tahun 2007 telah merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu yang pertama, prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. Prinsip berikutnya adalah prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian, berikutnya, mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip individualisasi, yaitu guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Demikianlah prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu peserta BIMTEK, demikian pula lah materi pendidikan inklusif saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.